Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Imade Sudarsana dengan NIDN 080503 8001. Saat ini saya bekerja sebagai dosen tetap di kampus ITB Stikom Bali di bawah Fakultas Informatika dan Komputer. Kali ini saya akan memaparkan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT PT bidang pengajaran sebagai salah satu syarat sertifikasi dosen tahun 2025. Pemaparan dalam video ini meliputi delivery, interaction, assessment. Pada sisi delivery, saya akan menjelaskan mengenai deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran, serta materi pembelajaran. Mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah Pendidikan, Etika, dan Anti Korupsi, rumpun mata kuliah wajib institusi, bobot SKS, 2 SKS, semester diperlakukan semester genap dan ganjil. Deskripsi singkat dari mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi berisikan tentang pendidikan etika dan anti korupsi, di mana dengan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan proses pembelajaran mengajar yang kritis terhadap nilai-nilai etika dan anti korupsi. Kuliah ini memberikan bekal kepada mahasiswa nantinya untuk mengerti tentang etika korupsi, tindakan anti korupsi, penyebab korupsi, akibat korupsi, hukum, dan melakukan investigasi atas korupsi yang terjadi di masyarakat sebagai studi kasus. Delivery, capaian pembelajaran, prodi yang dibebankan pada mata kuliah mampu berkarya dengan berdasarkan agama, moral, dan etika, serta seni dan budaya lokal sesuai bidang keprofesian. Capaian pembelajaran mata kuliah 1. Mampu mengkaji dan menerapkan nilai dan moral etika serta prinsip-prinsip anti korupsi dalam menjalankan tugas maupun kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Memiliki kemampuan komunikasi dengan berbagai kalangan. Interaction, metode pembelajaran diberlakukan secara online dan offline dengan diskusi, small diskusi, role play simulation, discovery learning, direct learning, comparative learning, contextual learning, project-based learning, dan sudah ada konsep learning yang diberlakukan di ITB Stikom Bali sebagai metode pengajaran yang terdiri dari fasilitas kuis nantinya dan UTS dan UAS, dan mendukung dalam konsep pengajaran di ITB Stikom Bali. Adapun asesmen atau bentuk asesmen penilaian, dari yang pertama, tugas mampu mengkaji, menerapkan nilai dan moral etika serta prinsip-prinsip anti korupsi dalam menjalankan tugas maupun kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Metode yang kedua dalam bentuk asesmen penilaian, di mana dalam bentuk penilaian yang pertama bobot nilainya adalah 10, dan bentuk yang kedua adalah mampu memahami wawasan berkebangsaan serta negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki profesionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa. Bentuk asesmen penilaian berupa kuis menjelaskan pemahaman mengenai jenis-jenis tindak pidana korupsi. Bobot penilaian nanti adalah 5.
Nah, diberlakukan evaluasi tengah semester atau tes tertulis kan adalah mampu mengkaji, menerapkan nilai moral, etika, serta prinsip anti korupsi dan menjelaskan pemahaman mengenai tindak pidana korupsi. Bobot penilaian adalah 5. Dan menjalankan tugas mampu dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Yang terakhir adalah sebagai evaluasi nantinya adalah mampu mengetahui dan memiliki pengetahuan dasar-dasar nilai Pancasila sebagai paradigma kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta dapat menjelaskan implementasi dalam kehidupan sehari-hari berupa tugas atau presentasi tentang kasus korupsi. Bobot penilaian adalah 10. Dan sebagai evaluasi terakhir di dalam ujian akhir semester nantinya adalah berupa metode atau penerapan dari etika, dari moral, dan dari studi kasus yang tentunya berkaitan dengan pendidikan anti korupsi, di mana dari bobot penilaian itu adalah 30 ya. Jadi total bobot penilaian adalah 85 ditambah nanti dari nilai presentasi atau kehadiran 15%. Total bobot penilaian adalah, jadi total semua bobot penilaian adalah 100 nantinya. Nah, untuk berikut saya akan memberikan cuplikan mengenai kegiatan pembelajaran di kelas. Langsung dimulai aja ya. Orang semuanya ya. Selamat siang ya. Hari ini ketemu saya dalam mata kuliah pendidikan anti korupsi, ya, di mana dalam pertemuan kali ini ya, yang akan kita bahas nanti adalah prinsip-prinsip korupsi itu seperti apa gitu. Yang kedua nanti etika dari kita yang memimpin ini terhadap korupsi itu seperti apa, dan yang berikutnya nanti tentang kasus atau analisa kita terhadap korupsi itu sendiri. Ya. Di dalam kasus dan analisa nanti kita akan menjabarkan dari beberapa ketentuan nanti. Yang pertama itu dari dampak hukumnya seperti apa. Yang kedua nanti dari dampak budayanya seperti apa, yang akan kita jabarkan nanti. Ya. Terus yang ketiga dari sosial ini seperti apa, itu yang akan kita kaji sama-sama. Ada beberapa hal yang poin yang akan kita akan kaji. Yang pertama ini adalah berhubungan dengan ketepatan kita atau kemampuan kita di dalam prinsip dasar itu korupsi itu seperti apa. Itu yang pertama, tujuan kita di dalam mempelajari mata kuliah anti korupsi ini seperti apa. Dan tujuan yang pertama tentunya tujuannya adalah membentengi diri kita sendiri, ya, itu yang pertama, bahwa kita tidak melakukan korupsi, itu yang pertama. Yang kedua nanti pada dasarnya kita bisa menentukan, ya, korupsi itu kalau kita nilai apakah ketentuan-ketentuannya bisa kita terima atau tidak kita terima sama sekali. Ya, saya berharap nanti korupsi ini tidak tidak kita lakukan, tapi kita tidak terima. Salah satunya kalau kita melakukan korupsi itu sendiri. Nah, yang pertama sebelum prinsip dasarnya ini yang ingin saya tentukan juga di sini ya, tentunya kita tahu. Jadi kita akan membahas nanti pertama ini adalah tentang bagaimana pendidikan anti korupsi itu dijalankan, ya, seperti apa nanti dari tujuan atau poinnya yang akan kita relasikan nanti ke dalam, baik itu ke dalam mata kuliah kita atau ke dalam kehidupan kita sehari-hari gitu. Ya, terus nanti juga
bisa kita membedakan ya, faktor-faktor dari korupsi itu sendiri. Salah satunya dari faktor eksternal dan faktor internal. Jadi yang pertama ya kita akan bahas nanti kan salah satunya dari faktor internal seperti apa, yang kedua dari faktor eksternal seperti apa. Nah, ini yang kita coba nanti menelusuri dari anti korupsi ini sendiri gitu ya. Nah sebelum ke sana arahnya tentu ada kajian yang akan kita bahas, yang akan kita diskusikan dan kita coba mengatur atau menganalisanya nanti gitu ya, dari korupsi ini sendiri ya. Penerapan yang pertama pada prinsip dasarnya nanti korupsi itu seperti apa ya, nanti yang coba saya akan tanyakan dan coba kita akan diskusikan secara bersama ya. Yang kedua nanti kalau kita lihat dalam sebuah etika kita gitu ya terhadap korupsi ini ya, dari sudut pandang kita sebagai seorang mahasiswa itu seperti apa ya, apa yang kita harus lakukan, bagaimana cara pencegahan gitu. Oke, salah satu yang akan poin kita di sini ya, yang pertama kita menelusuri dulu tentang korupsi itu ya. Jadi yang ingin saya tanyakan juga nanti mungkin ada yang memberikan statement atau dari sudut pandang kita sebagai seorang mahasiswa itu ya, korupsi itu nanti kira-kira ya, seperti apa gitu ya. Jadi bisa nanti ya, ya mungkin ini kalau di sosial media dan lain sebagainya atau di Tembang ini kasus-kasus korupsi ini banyak sekali gitu ya. Sebelum kita menganalisa nanti lebih lanjut lagi tentang korupsi itu sendiri ya. Nah, mungkin ada yang tahu korupsi itu apa kira-kira? Ada yang beri gambarkan? Dari gambaran? Oke, silakan. Ada? Ayo. Siapa? Oke, silakan. Oke, silakan. Ya, ya mana itu? Perkenalkan saya Jackson dengan Universitas Penakun. Menurut saya itu korupsi itu adalah penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Oke, ya penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Ya kasih bos. Terus mungkin ada lagi yang ingin menambahkan ya, nanti kita rangkum ya, tentang korupsi. Ada yang menambahkan korupsi ya, pada prinsip dasarnya korupsi itu seperti apa gitu ya. Korupsi kurang lebih adalah mengambil hak seseorang untuk kepentingan pribadi, memperkaya ataupun apapun. Kasih plus sama temannya dengan memperkaya untuk kepentingan pribadi. Mungkin ada yang mempunyai pandangan yang lain, jadi memperkaya ya. Silakan. Ada kira-kira dari sudut pandang lain? Oke, coba. Ya, boleh. Ya. Kurang lebih ya Pak, saya sama dengan yang teman-teman tadi. Korupsi itu dasarnya dia mengambil apa yang bukan hak milik mereka, mau baik itu uang, nah ataupun semacamnya yang menggunakan untuk menentukan diri mereka ataupun menunjukkan diri mereka kelebihan lah gitu. Oke, ya. Jadi secara umum ya, kalau kita lihat korupsi itu pasti kelebihan, gitu ya. Jadi yang kedua, korupsi itu istilahnya ini menjadi semacam momok yang menakutkan juga ya. Kalau terus terjadi seperti itu. Ya, yang ketiga tentunya korupsi ini merugikan segala pihak. Ya. Nah, prinsip-prinsip korupsi ini ya pada dasarnya juga salah satu yang ingin saya tanyakan nanti, kenapa korupsi ini terjadi? Apa penyebabnya kira-kira? Itu yang menjadi poin kita. Ya. Jadi kita bisa menganalisa, bisa menetapkan nanti kenapa kira-kira korupsi itu bisa terjadi. Ada yang memberikan gambaran gitu. Apa? Ya.
mungkin korupsi terjadi dari segi ekonomi. Korupsi terjadi dari segi ekonomi. Contohnya, Mungkin kalau kandas oleh ekonomi keluarga, ya jadi dalam pekerjaan dia mencari bagaimana setelah untungnya atau mencari segala cara untuk menghasilkan uang dengan cara korupsi. cara korupsi. Ada yang lain? Ya, sekarang. Kalau menurut saya korupsi itu terjadi karena dua hal, yaitu dari internal dan eksternal. Kalau dari internal itu dari dalam diri dia memang ada niatan buat korupsi, dan juga kalau eksternal itu memang ada kesempatan untuk melakukan korupsi. Ada kesempatan untuk melakukan korupsi. Kesempatan untuk melakukan korupsi. Ya, jadi yang pertama sebenarnya menyebutkan bahwa korupsi itu terjadi karena ekonomi, atau saya garis bawahi adalah usaha ekonomi, atau kebutuhan mewah dan seperti itu. Ya, ada kesempatan jadi seorang yang memberikan wewenang atau yang memberikan kekuasaan, nah, sehingga dari wewenang atau kekuasaan itu disalahgunakan. Salah satunya. Jadi ada namanya menjawab dari faktor internalnya, ya, dan juga ada faktor eksternal. Korupsi itu bisa terjadi dari faktor internal, ya. Salah satunya adalah kebutuhan hidup juga. Kebutuhan hidup itu ya salah satunya mencukupi atau kehidupan untuk hewan, seperti itu. Ya. Nah, sedangkan dari faktor eksternal mungkin ada yang mau menambahkan sedikit korupsi. Kira-kira korupsi ini terjadi dari faktor eksternal ke kasus yang ada kira-kira. Kalau menurut saya faktor eksternal itu mungkin dari lingkungan, tidak ada masalahnya melakukan korupsi. Jadi dia itu bisa buat pemantauan misalkan dia mau pemerintah, dia itu bisa jadi bicara lebih kuasa. Jawaban bagus, kasih plus semuanya. Jadi kalau saya kaitkan dari faktor eksternal tadi, ada faktor budaya kan gitu ya. Kalau saya contohkan misalnya dalam sebuah lingkungan itu, ya, atau dari sebuah departemen dan seperti itu, ya, manapun gitu ya. Kalau sudah terbiasa melakukan korupsi, itu akan salah satunya membuat semacam efek buruk. Ya. Efek buruknya adalah ada regenerasi untuk melakukan korupsi itu sendiri. Regenerasinya inilah yang jadi budaya, ya, mendorong adanya niat. Kalau sudah ada niat dalam sebuah lingkungan itu, ya, tentunya akan mempermudah yang melakukan korupsi itu sendiri. Bukan mempersulit, tapi mempermudah. Ini salah satu. Ya. Oke, itu salah satu tadi dari faktor internal dan eksternal kenapa korupsi itu terjadi. Kira-kira pada prinsipnya, jadi kalau kita kaitkan di dalam menjalankan tugas maupun kehidupan, jadi ada menjalankan tugas. Ya, menjalankan tugas ini ibaratnya adalah kalau kita sebagai seorang mahasiswa itu tentu ada beberapa faktor yang kita lakukan untuk ya, kita tidak memungkiri juga ya, korupsi kecil yang kita lakukan kan gitu ya. Jadi salah satunya misalnya ini contoh aja gitu ya. Jadi mudah-mudahan nanti tidak ditiru seperti itu. Ya, dari faktor yang kita buat itu adalah faktor kehidupan kita di dalam lingkungan kampus gitu. Ya, salah satu korupsi itu akan terjadi apabila pada saat perkuliahan itu misalnya data atau lain sebagainya, itu hanya faktor bagian kecil kan gitu ya. Ya. Jadi bagaimana korupsi itu dan kalau kita kaitkan itu adalah korupsi waktu, itu juga akan termasuk dalam sebuah korupsi gitu. Ya. Terus juga nanti korupsi yang ya kalau di lingkungan kampus sendiri ya, jadi bisa kita nilai misalnya di dalam pengerjaan tugas, tugas dikerjakan bareng-bareng, itu juga korupsi dalam plagiat atau lain sebagainya. Hal seperti itu. Ini contoh kecil. Nah, kalau kita lihat pada prinsip umum sekarang ya, kita keluar dari konteks perkuliahan itu sendiri ya, bagaimana contoh kecil itu bisa terjadi dan hal-hal yang menyebabkan korupsi itu sendiri.
kalau kita keluar dalam sebuah konteks umum ya. Dan di sini juga pada prinsipnya ya, atau bagaimana orang salah satunya di sini diberikan tugas atau wewenang atau kekuasaan dalam sebuah parlemen karena seperti itu, atau instansi karena seperti itu, dia melakukan korupsi. Ya. Nah kira-kira pada saat menjalankan tugas, variabel dari korupsi ini ada berapa? Ya. Jadi variabel yang kita berikan tentang misalnya adalah satu suap menyuap, gitu. Ya. Yang kedua tentang tindak pidana suap menyuap itu tentunya ada kaitan tentang pemerasan, pendidikan keuangan negara. Terus yang kedua, ya, jadi kewenangan atau korupsi di dalam wewenang ya, memberikan izin dan secara sembarangan. Nah, sehingga apa yang diberikan di sana izin yang sembarangan, salah satu contoh yang kemarin adalah memberikan sebuah izin untuk penanaman, karena seperti itu. Jadi, nah ini juga akan merugikan. Yang merugikan siapa yang dirugikan? Nah, salah satunya yang dirugikan adalah negara kita itu sendiri. Sehingga ini dampak korupsi itu sangat bisa terjadi. Tidak hanya di lingkungan keseharian kita, tapi di luar konteks dalam sebuah lingkungan instansi, ya, baik itu juga instansi pemerintahan, instansi swasta juga bisa melakukan korupsi itu sendiri. Ya. Nah sekarang bagaimana ketepatan kita atau bisa korupsi ini bisa dihentikan? Kira-kira apa yang harus kita perbuat kalau kita di lingkungan kecil aja sebagai seorang mahasiswa di sini? Kira-kira salah satu dari antisipasi kita terhadap korupsi ini seperti apa? Kira-kira mungkin ada yang memberikan saran atau dari sudut pandang apa kira-kira? Apa kira-kira? Ada yang berani menjabarkan tentang kenapa korupsi itu terjadi pada suatu instansi perusahaan atau instansi negara seperti itu. Kira-kira bagaimana cara mencegah hal yang terkecil? Apakah dari komponen perangkat umumnya, dari perangkat hukumnya, ya, itu yang menjadi kesadaran untuk kebijakan pemberantasan korupsi itu sendiri. Terus yang kedua, apakah dari segi penegakan hukumnya harus betul-betul adanya tidak memilih ya, antara kolega gitu ya, baru tidak seperti itu ya, ataukah semua komponen itu bekerja sama saling memberantas dari korupsi itu, ya, dari penegakan hukumnya, dari yang melaksanakan penegakan hukum sendiri, terus dari dukungan dari masyarakat dan seperti itu. Kira-kira mungkin ada yang mau menjabarkan bagaimana cara mencegah korupsi itu. Yang saya sebutkan tadi dari hukumnya adalah seperti itu. Dari hukumnya kita harus, hukum ini kita harus berubah kemana gitu. Ada kira-kira dari penegakan hukumnya. Silakan, ada? Ya. Menurut saya cara mencegahnya itu tentu aja kalau misalnya di suatu instansi ya itu mungkin memperketat pengawasan juga. Memperketat pengawasan. Ya. Ada lagi yang mau menambahkan? Salah satunya adalah pengawasan sendiri. Ada kira-kira yang mau menambahkan? Ada? Ada? Ya, salah satunya kalau kita lihat
bagaimana sebuah korupsi itu terjadi kan gitu ya. Jadi kalau dibilang temannya berarti perangkap dalam sebuah yang melakukan, yang memberikan larangan utama pada korupsi itu, jadi yang menjadi dasar hukum dari korupsi itu ini harus betul-betul dilaksanakan atau dijalankan. Poin-poin tersendiri dari hukum itu ya, tindak pidana korupsi itu jangan salah satunya seperti saya bilang tadi, jangan hanya misalnya kalau saya contohkan kalau koleganya yang melakukan korupsi ya, itu tidak dilakukan korupsi seperti itu ya, dari penegakan hukumnya istilahnya kumpul ya, seperti itu. Tapi kalau orang lain yang melakukan korupsi, penegakan hukumnya itu adalah tajam. Nah, sama-sama ya bagaimana memperbaiki hukum itu sendiri agar korupsi ini bisa kita berikan juga. Ini salah satu faktornya, bagaimana kecepatan di dalam korupsi itu agar tidak terjadi sama sekali ya. Tentunya dalam korupsi ini ya, nanti kalau kita lihat dalam kebijakan-kebijakan korupsi itu terjadi ya, apabila bagaimana kita memposisikan kita sendiri atau membentengi terhadap korupsi itu sendiri gitu ya. Nah, salah satunya tadi sudah disebutkan ya, ada beberapa ancaman hukum yang ada ya, tentang korupsi atau tentang kasus korupsi itu sendiri ya, dan bagaimana sebuah hal yang kita lakukan itu ya, kita tidak melakukan korupsi itu sendiri gitu. Nah, itu yang ketepatan kita di dalam bagaimana kita seharusnya memberantas dari korupsi itu sendiri. Saya yakin sudah tahu ya mana yang baik dan mana yang buruk gitu. Apabila korupsi itu dilakukan, hal apa saja yang berkaitan gitu ya, hal apa saja yang akan menimpa terhadap kalau kita melakukan korupsi itu sendiri. Tapi kalau kita tidak melakukan korupsi itu lebih baik lagi ya, lebih bagus lagi ya. Jadi kita tidak teredukasi terhadap korupsi itu sendiri ya, dan korupsi itu kita bisa jauhi ya. Kalau belum ya sama sekali ya, kita tidak ada niat untuk korupsi itu sendiri. Nah, dari sudut pandang kita juga yang korupsi ini bisa terjadi, jadi ada berapa yang saya kelompokkan ya. Jadi ada great corruption, ada total corruption, dan ada corruption ya, ada berbagai macam ya. Jadi yang pertama kita bisa mendistorsikan kebijakan-kebijakan untuk kepentingan pribadi ya. Salah satunya adalah korupsi itu terjadi tadi sudah disebutkan ada kebijakan-kebijakan pribadi dan internal corruption ya. Internal corruption itu adalah memperkaya diri karena sendiri ya. Terus yang kedua ya, penyalahgunaan kekuasaan ya. Apabila nanti salah satu di sini misalnya megang kekuasaan atau menjadi semacam pejabat publik gitu ya, yang memberikan suatu di mana masyarakat daerahnya memberikan sebuah tanggung jawab ya, dan tanggung jawab itu ya dibebankan pada pejabat itu ya, itu harus dilaksanakan ya. Jangan nanti baru menjadi seorang pejabat ya, ke daerah ada aspek itu ya, jadi wewenang dan kekuasaan itu ya untuk kepentingan pribadi, bukan untuk kepentingan masyarakat yang ada di sana. Jadi secara kalau kita kaitkan juga yang sedikit di sini ada political corruption ya, jadi semacam penyalahgunaan kekuasaan oleh wakil-wakil rakyat yang ada. Ini salah satu kasus juga ya, yang terjadi di negara kita ya, karena semacam pejabat-pejabat yang kita sudah percayai karena sudah juga untuk pemerintahan atau dalam sebuah regulasi pemerintahan itu adalah melakukan korupsi itu sendiri. Nah, ini kasus-kasus atau indikasi yang terjadi saat menjadi bahan ya, bahan berikutnya untuk pertemuan berikutnya tentang mata kuliah kita di dalam pendidikan anak korupsi. Jadi, ada yang kan?